Jarum jam terus berputar dan bumi terus berotasi. Hobi sulit untuk dipudarkan. Meski lama tak muncul, Solagia kembali lagi. Saya dan Alom sepakat untuk menggunakan kendaraan bus untuk perjalanan dari kota Manado, Sulawesi Utara menuju ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Bus yang kami gunakan adalah bus Pares Indah tujuan Manado Makassar yang tiketnya kami pesan di Terminal Malalayang dengan harga 550.000. Total perjalanan yang kami tempuh dengan menggunakan bus dari Manado ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan adalah 3 hari 3 malam. Dalam sehari bus 2 kali singgah ke tempat makan. Saat itu juga bisa digunakan untuk kesempatan pergi ke toilet atau lainnya. Pak, Makasih Pak Sofi ya. Oke, sekarang kita tiba di Pasar Cake, tepatnya di Nrekang. Terus sekarang ke arah mana, Lom? Sana ke pasar. Emang sebelah situ apa? Pasar. Pasar. Iya, Oke, pasar. semoga di situ pasar. Berjarak 50 meter dari jalan utama, kami mampir di kios Bang Nawir, pemilik toko alat outdoor. Bang Nawir juga menjual kopi khas Nrekang yang wajib dicoba. Dari Pasar Cake, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Baraka. Kami melapor di Polsek, kemudian selanjutnya kami diantar menuju ke markas KPA Sikolong. Yang kosmet, ya lumayan. Oh itu bagus kosmet. Pernah datang ownernya di second. Keesokan paginya kami pamit dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari Baraka menuju ke Desa Karangan yang merupakan titik pendakian awal, kami menggunakan transportasi jenis truk. Di perjalanan kami disuguhkan pemandangan yang indah. Pemandangan rumah adat Sulawesi Selatan juga menjadi penghias perjalanan kami. Keadaan jalan yang sedang diperbaiki mengharuskan pak sopir untuk bekerja ekstra. Keadaan jalan yang memang sudah tidak bisa dilalui mengharuskan kami untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Oke. Sudah sampai sini ya. Iya. Mari Pak. Iya, hati-hati ya. Iya Pak. Lewat dulu. Ya. Jarak antara titik kami memulai perjalanan menuju ke desa tujuan sekitar 5 km. Namun, lelah kami terbayarkan dengan setiap pemandangan yang kami lewati. Ada juga tengkorak kepala kerbau yang kami lihat sengaja taruh di sini. Di perjalanan, kami bertemu dengan pengendara ojek. Kami pun memutuskan naik ojek, hitung-hitung membantu perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya kami melakukan pendaftaran di pos registrasi. Kemudian kami lanjut ke villa yang ada di Desa Karangan untuk menginap sehari sekaligus menunggu teman kami yang dari Jakarta. Untuk biaya villa di tempat ini adalah 100.000 per malam. 24 jam untuk harga sekarang? Iya, sampai besok hari. Harga sekarang tetap 100.000 ya masih? Iya. Per tanggal 27 Juni. Iya. Satu malam, satu hari.
Di selain kelapa taruk, apalagi tuh? Apa nama gelang itu namanya? Gelang apa? Gelang rotan. Siapa yang buat? Bapak. Setelah menunggu semalam, akhirnya teman-teman kami yang dari Jakarta dan Manado tiba. Mereka adalah Erwin, Yesaya, dan Gera. Gera merupakan satu-satunya wanita di tim kami. Di sini kami juga bertemu dengan rekan-rekan dari LPA Kamupala yang baru saja turun. Setelah selesai berdoa, kami memulai pendakian kami di Gunung Latimojong. Terdapat jalan dengan struktur beton yang akan kami lewati dalam perjalanan menuju ke pos 1. Gimana, Lom? Lumayan. Sebelum ke pos 1? Lumayan. Lumayan. Ayo, Cak. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami tiba di pos 1. Masih kuat? Masih 7 puncak lagi. Masih inilah. Masih muda lah. Masih muda lah ini, Yes, ya. Cak. Sudah mau mati kawan kita, Brody. Di tempat ini, Erwin baru menyadari bahwa jaketnya tidak ada. Erwin hampir saja turun ke bawah. Tapi kami merekomendasikan untuk menelepon salah satu petugas yang ada di bawah. Namun setelah dikonfirmasi, jaketnya tidak ditemukan. Lagi, Brody. Semangat, Mantap, Vin, ya. Brody. Ini jaket kita. Aku bawa tasku aja lah, kau bawa tasmu. Aman kata lebih berat rasanya. Setelah beristirahat sejenak dan meratapi hilangnya jaket Erwin, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2 umumnya banyak yang menanjak. Saya salut dengan Alom. Dengan bobot badan 115 kg, belum ditambah dengan beban carrier, dia tetap semangat untuk melewati setiap tanjakan. Memang ada yang gampang. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, kami tiba di pos 2. Kami juga bertemu dengan beberapa teman dari UMI Makassar. Siang, Bang. Turun atau naik lah? Naik. Dari kapan? Malam. Di sini kami juga menyempatkan untuk beristirahat dan memasak untuk menambah energi kami. Setelah beristirahat kurang lebih 2 jam, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kuat. Lagi. Oke. Oke, saatnya kita menanjak pakai webbing, guys. Tidak ada tali di sini, guys. Kita akan manjat. Ger, pegang Ger. Itu harus dipegang. Harus aman. Atau Brody? Kalau nggak aman, Brody kita yang satu yang lain. Selamatkan.
Perlu ekstra hati-hati di bagian sini, karena kesalahan sedikit dapat menyebabkan jatuh. Pos 3. Akhirnya kami tiba di pos 3. Semangat. Pos 3. Ya guys. Dan berapa? Gaskan, Cak. Gaskan pos 4. Yes. Let's go. Perjalanan menuju ke pos 4 dari pos 3 kurang lebih 1 jam. Pos berapa kita? 4, guys. Gampang guys, treknya tidak bisa berlari-lari. Aman guys, kalau lewat sini Aman. gampang lah. Bawa sepatu futsal atau sepatu bola recommended. Gimana, Ger? Sekuat. Nanti dong, Mat. Cak. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Waktu terus berjalan dan hari semakin gelap. Ternyata perjalanan dari pos 4 ke pos 5 terasa cukup panjang. Mungkin karena bentuknya berbentuk love, ada yang bisa melihat bentuk cinta di sini. Itu teman saya, Shalom. Dia berada di belakang. Lom. Yuk, aman. Aman, Lom. Dalam perjalanan menuju ke pos 5, kami memastikan kembali bahwa kami berjalan berdekatan. Di titik sini juga saya berhenti merekam video karena baterai HP sudah tidak memungkinkan. 1 jam dari tempat ini kami tiba di pos 5 dan beristirahat. Pagi harinya kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun tenda dan barang-barang sebagian kami tinggalkan untuk meringankan beban yang akan kami bawa. Minta Bang Erwin untuk ke dalam dulu. Kita kades dulu ya. Nanti udah mau langsung turun kalian kan? Oh ya udah. Sampai jumpa lagi ya. Thank you ya. Kenapa, Win? Panas. Pos berapa kita sekarang? 6. Pos 6. 6. Satu lagi. Satu lagi. Sekarang kita lanjut menuju ke pos berapa? Pos 7. Pos 7. Gimana, Cak? Pos bayangan, Win. Tuhan adalah arsitek bumi yang sempurna. Desain alam Sulawesi Selatan dibuat sangat indah. Tangan manusia tak mampu menyaingi. Begitu berdosanya kita, jika mengucap syukur saja tak mampu disampaikan. Setuju.
Setelah beristirahat sejenak di pos 7, kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Om, sedikit lagi. Air. Di sekitaran tempat ini juga terdapat banyak batu yang tersusun secara unik. Puncak sebentar lagi. Kami melewati bagian dengan struktur bebatuan. Kabut menyambut kami saat mendekati puncak Rente Mario di Gunung Latimojong. Namun tentu tidak membuat kami kecewa. Bisa sampai di puncak tertinggi dataran Sulawesi sudah membuat kami bahagia. Fisik yang terjaga, logistik yang cukup, kekompakan tim, dan tiba dengan selamat merupakan bagian yang tidak boleh dilupakan untuk disyukuri dan kita nikmati.